Besoknya aku pas lagi silabus, sampai harapan saya tidak ada lagi bayangan ibu itu tidak bisa. Nah, target saya sudah ada paradigma baru yang membuat ibu melihat silabus itu sebagai pekerjaan yang tidak sulit. Jadi harapan saya bukan untuk ibu membuat itu urusan pribadi. Mau dibuat ya silahkan, mau tidak ya silahkan. Tapi hari ini kita ingin komit, kita ingin belajar. Harus ada paradigma baru. Kita tidak lagi mengambil silabus orang untuk kita, tapi punya kita sendiri. Besoknya juga kita akan membahas tentang RPP. Nah, semua yang kita bicarakan itu dalam kerangka tematik. Jadi kita berbeda sedikit dengan kelas tinggi untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu sangat terkait dengan sebuah tema dalam pengajaran. Nantilah kita kupas lebih jauh apakah pendidikan kita di Aceh Barat ini sudah sesuai dengan kurikulum tuntutan KTSP dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, Ibu, ada sebuah hal yang memang kadangkala kita itu mengeluarkan sedikit argumen yang berbeda-beda terhadap perubahan kurikulum dari tahun 2003 ke tahun 2006. Pada hakikatnya itu kurikulum KBK yang keluarnya tahun 2003 itu bukan sebuah kurikulum, tapi draft rancangan usulan untuk sebuah kurikulum. Nah, kebetulan kita langsung mengkafakkan dia sebagai kurikulum tahun 2003, yaitu kurikulum KBK. Jadi kita buka sedikit lembaran itu, Bu, ya. Mungkin di sini kita akan melihat apa perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum KTSP. Sebelum kita berbicara lebih lanjut kepada yang lain. Diatur oleh pusat, bukan kita yang ngatur. Terus tahun 2003 juga. Dan sebelum tahun 2003 Ibu teringat kurikulum tahun 74. Ya ada 74 ada, Bu, kurikulumnya. Ada ya? Ada ya. Terus 84. Terus 94. Pertama itu ada, kalau dulu kali kan ada, kalau angkatan Ibu TIK ya. TIK terus TIK, Bu, ya. TIK TIU terus 94 masuk TPK. Ya, Bu, ya. Masuk TPU. Terus sekarang muncul lagi yang baru, masuk indikator bahasanya. Sama, sebenarnya sama, nggak ada perubahan yang signifikan. Bahasanya aja diputar-putar sehingga kita kadang-kadang bikin bingung. Nah, kemarin tahun 2003 itu pemerintah mengeluarkan kurikulum yang terdiri dari standar kompetensi, terus kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok. Nah, ini yang saya katakan. Dulu materinya sudah ada, tinggal ngajar saja. Terus selanjutnya dikembangkan oleh direktorat. Nah, harapan pemerintah habis tahun 2009 ini semua jenjang pendidikan baik di SD maupun SMA sudah memperlakukan KTSP. Apakah kita siap atau tidak? Tuntutan itu memang sudah tercantum dalam Permen nomor 24 tahun 2005. Perkaranya itu siap atau tidak siap itu sudah masuk ke dalam draft undang-undang. Jadi akhir tahun ini perlu proses, perlu waktu. Nah, dalam kerangka perlu waktu, hari ini kita coba sama-sama belajar. Terus yang terakhir dikembangkan oleh satuan pendidikan. Mungkin SD ya SD, SMP, SMA. Jadi ini, Bu, yang perlu kita tahu. Sehingga tidak ada lagi argumen bagi kita yang mengatakan siatat kurikulum gantung, siatat kurikulum gantung, kira-kira tidak seperti itu lagi. Jadi Ibu bisa lihat hampir rata-rata sama, tidak ada yang berbeda. Hanya hari ini mungkin kalau kita ambil kesimpulan, yang pertama kurikulumnya bersifat operasional, yang kedua indikator dibuat sendiri, materi pokok dibuat sendiri, terus dikembangkan oleh sekolah. Lebih dari itu tidak. Saya kira seperti itu. Nah, contoh lain, Bu, ya. Ada ini